ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabahudah thumma amma ba'du. Yang kami hormati para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dingin ke Ustaz Mustafa? Dek, mudah-mudahan sehat-sehat. Yang kami cintai, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian di Masjid Nurul Watan Desa Kembang Kerangdaya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam perjalanan kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama membuka warisan Rasulullah SAW kepada kita, yaitu sunnah beliau, yaitu hadis-hadis beliau yang penuh dengan pelajaran, yang penuh dengan hikmah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada babu bayani itlaqi ismil kufri ala man tarakas shalah. Masih tentang pembahasan iman, dan pada pembahasan apa-apa saja hal-hal yang bisa merusak keimanan kita, mengganggu keimanan kita. Sudah mulai dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ada beberapa hal yang ditahdzir atau kita diberikan peringatan jangan sampai kita jatuh kepada perilaku-perilaku tersebut. Dan sekarang salah satunya adalah yang bisa membedakan antara muslim dengan kafir itu ada satu hal yang disebutkan dalam hadis, yaitu salat, ya. Siapa yang salat maka dia beriman, siapa yang tidak salat secara terus-menerus, nanti kita akan uraikan maknanya lebih lanjut. Nah, itu adalah tanda atau pemisah antara Islam dengan kekufuran. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Bi isnadi ustadzina hafizahullahu ta'ala ila al-imam Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala fi kitabih al-Jami' al-Musnad as-Sahih min kitab al-iman babu bayani itlaq ismil kufri ala man taraka as-salah. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah, wa fi riwayati Abi Quraib ya waili umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar. Wa bihi ilahi qala haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Waqi' قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Ghassan al-Misma'i qala haddatsana Dhahhak bin al-Makhlad an Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Tayyib. Pada hadis pertama Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajad, i'tazala syaitan yabki yaqul ya wailah."
Ya waili umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar. Makna daripada hadis ini adalah yaitu apabila kita membaca Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada namanya ayat As-Sajdah. Ada sekitar 15 ya. Ada sekitar 15 dan hukum bersujud pada ayat As-Sajdah itu menurut mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, adalah hukumnya sunnah. Tetapi ada mazhab yang sampai mewajibkan, yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Imam Abu Hanifah, beliau mewajibkan, mengatakan wajib. Apa dalilnya? Ya dalilnya adalah hadis ini. Dalilnya adalah hadis ini. Jadi oleh karena itu salah satu di antara adab kita sebagai muslim apabila kita melihat khilaf antara imam-imam kita, antara ulama-ulama kita, walaupun kita memang sudah punya mazhab tersendiri, alangkah baiknya tetap kita mengambil pendapat yang aman. Nah, ini disebut dengan al-khuruj minal khilaf. Mengambil pendapat yang aman artinya adalah jangan-jangan benar misalnya sujud tilawah ini wajib, maka kita berdosa. Nah, oleh karena itu alangkah bagusnya setiap kita berjumpa dengan sujud tilawah, dengan ayat As-Sajdah, maka kita bersujud apabila itu, selama itu memungkinkan. Nah, jika memang tidak memungkinkan, baik kita sebagai pembaca ataupun sebagai pendengar, nah itu menurut mazhab Abu Hanifah sama-sama wajib. Nah, sedangkan menurut mazhab kita, baik mendengar ataupun bukan kita yang membaca tapi kita mendengar, itu sunnah ya. Alangkah bagusnya untuk kita tetap bersujud ya. Itu al-khuruj minal khilaf mustahab. Nah, di sini ketika kita berjumpa dengan ayat As-Sajdah, misalnya di akhir Al-A'raf, kemudian di akhir surah Al-Alaq dan lain-lainnya. Nah, di situ apabila anak Adam, manusia, membaca ayat As-Sajdah kemudian dia sujud, maka syaitan akan pergi ke pojokan bersembunyi, lalu dia menangis sejadi-jadinya, kemudian dia mengatakan alangkah ruginya aku, di mana dulu aku diperintahkan oleh Allah, nenek moyangnya yaitu iblis yang pertama, ada yang mengatakan namanya adalah Azazil. Nah, itu ketika aku diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, aku enggan, maka aku mendapatkan neraka. Nah, sedangkan hamba Allah ini, dia ini orang muslim ini diperintahkan untuk bersujud, karena di setiap ayat Sajdah itu maknanya adalah perintah untuk bersujud, maka dia benar bersujud, maka dia mendapatkan surga. Nah, jadi setan ini adalah musuh yang nyata, yang benar-benar gigih untuk menjatuhkan kita. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nanti sudah pasti untuk masuk neraka, maka dia mencoba untuk mencari-cari orang-orang yang akan menjadi temannya supaya ramai-ramai nanti yang akan menemaninya nanti di neraka. Itu sudah menjadi sumpahnya di hadapan Allah dulu ketika diusir dari surga. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku, aku berjanji aku akan duduk di setiap tempat, di setiap ada celah, di setiap ada kesempatan, aku akan menghalangi mereka. Setiap kita ada keinginan untuk berbuat kebaikan, pasti setan itu akan menghalangi di tengah-tengah jalan kita menuju kebaikan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, janji setan ini perhatikan, aku akan mendatangi setiap anak Adam itu dari depannya. Aku akan goda mereka dari depannya, dari belakangnya, dari sebelah kanannya, dari sebelah kirinya. Jadi seluruh arah itu dia coba. Tidak berhasil dari depan, dari belakang. Tidak berhasil dari belakang, dari kanan. Tidak berhasil dari kanan, dari kiri. Apakah semua arah? Tidak. Mana yang tidak disebut di sini? Atas dan bawah. Nah, kata ulama itu adalah apabila kita sudah merasa lemah dari godaan setan, kita merasa tidak berdaya, nah maka cobalah jalur atas, cobalah jalur bawah. Maksudnya apa jalur atas? Satu-satunya adalah kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah dulu. Ada namanya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau
baru meninggal tahun 2013, seorang ulama yang alim, yang soleh. Ada pemuda datang menangis ke beliau, wahai imam, wahai syekh, saya payah sekali, saya merasa tidak kuat dengan godaan setan. Berkali-kali saya berusaha untuk tahan dari godaan setan, tapi saya tergoda juga, saya jatuh lagi, saya taubat, saya jatuh lagi. Bagaimana ini? Sambil menangis. Yang bertanya menangis, yang ditanya juga menangis. Beliau, karena Syekh Said Ramadan Al-Buti ini orang soleh, orang yang mudah tersentuh, beliau menangis. Beliau mengatakan, wahai anak muda, kenapa engkau mengadukan kepadaku? Aku juga manusia yang sama lemah sepertimu. Sebagaimana engkau juga bisa jatuh dengan godaan setan, aku juga seperti itu. Mungkin engkau melihat aku secara zahir orang soleh, orang bagus-bagus, tidak tergoda oleh setan. Aku juga jatuh oleh godaan setan. Tetapi bagaimana caranya? Kamu lemah, aku lemah. Mintalah pertolongan kepada yang kuat, yaitu Allah. Allah ingin mengetahui kesungguhanmu. Allah ingin tahu rintihanmu. Menangismu di tengah malam, mengadu kepadanya tentang ketidakberdayaanmu menghadapi musuh kita yang sama-sama, yaitu setan, yaitu iblis. Nah, itu jalur atas. Nah, kemudian jalur bawah, yaitu satu-satunya cara agar kita juga jauh dari godaan setan, yaitu kita tetap memelihara ketawaduan. Kita tetap banyak-banyak menunduk, kita tidak cepat jumawa, tidak cepat sombong. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan, kita lupakan prestasi kita dan kita lebih banyak merendahkan diri. Nah, itulah maksudnya menurut beberapa ulama, setan di situ semua penjuru arah dia coba menggoda kita, tetapi jalur atas, jalur bawah itu tidak disebutkan. Nah, di sini di antara yang terus-menerus setan itu menghalangi kita adalah ketika kita membaca Al-Qur'an. Baru kita baca Al-Qur'an sudah terasa ada bisikan. Sudah cukup 3 baris saja cukup, atau 1 halaman sudah cukup, udah pergi aja, pergi sana ke kantor, pergi sana ke bangkat, udah urus nanti kamu main-main saja. Nah, makanya sering kali baru saja belum selesai 1 halaman yang tadinya kita kuat, kita semangat, baru buka 1 halaman sudah ngantuk. Nah, tetapi di sini apabila kita di sini melawan setan itu, nah disitulah setan itu akan gigit jari, akan sangat marah. Nah, apabila kita terus sampai kita ketemu dengan ayat sajadah, dia semakin marah. Kemudian ketika kita bersujud, nah di situ dia takluk, dia menangis, dia pergi. Nah, walaupun di sini para ulama mengatakan bukan pergi jadi sekali, pergi dia beberapa hari, beberapa saat, kemudian nanti yang namanya setan ini sangat gigih akan datang lagi menggoda kita. Nah, oleh karena itu salah satu daripada amalan yang terus coba kita jaga agar kita tidak kalah dengan setan, istiqomalah membaca Al-Quran. Ketika kita bertemu dengan ayat sajadah dalam Al-Quran, maka kita patuhi perintah Allah untuk bersujud. Kemudian di sini ada hadis yang sangat keras sekali, dan ini perlu kita sebarkan, yaitu di sini Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Jadi tabir atau penghalang yang menjadi dinding penghalang antara kafir dengan Islam itu adalah salat. Kita memang menghukumi seseorang itu muslim dengan beriman dengan membaca 2 kalimat syahadat, tetapi itu untuk pertama kalinya. Bagaimana untuk kita menghukumi seseorang itu masih beriman, masih muslim secara istimror, secara berkelanjutan? Apabila kita menilai dari puasanya, kita tidak tahu. Kita tidak bisa melihat apakah orang ini membedakan kadang-kadang apakah orang ini puasa ataukah tidak. Apabila kita membedakan dia orang itu dari pemberiannya, dari berdermanya, oh orang-orang mohon maaf, orang-orang non muslim lebih banyak, lebih gila-gila lagi sedekahnya daripada kita orang-orang muslim. Nah, oleh karena itu yang terlihat, yang bisa membedakan mana muslim, mana kafir secara zahir itu adalah dari kita nilai salatnya. Nah, di sini terlahirlah pertanyaan, apa sebenarnya hukum orang meninggalkan sholat? Nah, sekarang di sini bahkan di kampung kita ya, keluarga kita, dan itu amanah kita sebagai keluarga, sebagai orang tua untuk menekankan bahwasanya ancaman terhadap orang yang meninggalkan sholat ini sangat-sangatlah berat. Urusannya sangat-sangatlah berat. Nah, di sini apabila hukum
bagi peninggal salat itu apabila dia meninggalkan tarikus shalah munkiran liwujubiha, apabila meninggalkan salat sambil dia itu mengingkari kewajibannya, bersalat itu tidak wajib. Nah, di sini ulama ittifaq, ijma', sepakat bahwasanya dia itu sudah keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min zalik. Nah, kemudian apabila orang yang meninggalkan salat takasulan dengan malas, tetapi dia tetap meyakini kewajiban salat itu, disinilah ada khilaf antara ulama. Jumhur salaf, artinya ulama salaf, ulama dahulu, yang dimana ulama-ulama dahulu tentu lebih mutasyaddid, lebih ketat dalam memberikan hukum, bahwasanya annahu yukaffar, apabila meninggalkan sholat terus-menerus dihukumi kafir. Nah, di sini diantara siapa salaf itu? Diantaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ ditemukan riwayat bahwasanya Sayyidina Ali mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Termasuk juga menurut Ashabus Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i dalam satu riwayatnya. Nah, jadi dari banyak riwayat, dari banyak dalil, salah satunya adalah hadis ini, inna bainar rajuli wa bainas syirki tarukas shalah, maka dihukumi orang yang meninggalkan salat itu, yang tidak salat sampai keluar waktu tidak salat, nah itu sebagai orang yang kafir. Nah, tapi di sini ada yang lebih longgar, ada yang sangat longgar, itu Imam Abu Hanifah. Nah, beliau berpendapat la yukaffar, dia itu tidak dihukumi kafir dan tidak pula dibunuh, tidak dijatuhkan hukuman dibunuh, tetapi ditakzir. Nah, takzir ini adalah tugas amanah daripada ulul amri. Nanti ulul amri itu menetapkan ada divisi divisi khusus untuk menegur kalau istilahnya itu dewan etik kalau tidak salah ya, di tempat-tempat itu. Nah, itu apabila dilihat orang-orang tidak sholat dipanggil, ditakzir, diberikan peringatan. Apabila dia terus-menerus maka yuhbas, dipenjara. Nah, ini apabila kita terapkan hukum Islam maka dipenjara minimal orang-orang yang meninggalkan sholat sampai dia itu bertaubat, sampai dia itu sholat. Nah, di sini Imam Abu Hanifah agak longgar, tidak sampai mengkafirkan, dan hukumannya juga sekedar ta'zir, sekedar dipenjara, ditahan. Karena dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda la yahillu damum muslimin illa bi thalath. Hanya 3 yang bisa menghalalkan darah orang muslim. Artinya halal dibunuh. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu kisos. Apabila seseorang sudah membunuh satu jiwa, maka dibalas dengan jiwa. Kemudian yang kedua adalah as-sayyib az-zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka ini hukumnya rajam apabila kita terapkan hukum syariat. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-tarik lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah, artinya dia itu memberontak keluar dari pemimpin yang sah. Nah, maka itu dihukumi boleh halal darahnya, tetapi ini kembali kepada hukum negara ya. Apabila hukum negara kita tidak menerapkan, berarti tidak boleh kita terapkan ini. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita, nah mereka itu tidak menghukumi dia kafir, tetapi berat ininya, konsekuensinya. Yang pertama adalah yufassaq, dicap, dilabeli sebagai orang fasik. Nah, jadi gelar fasik ini bukan main-main ya. Jangan bilang cuma fasik bukan kafir. Nah, itu gelar berat itu ya. Wa yustatab, terus menerus diminta untuk bertaubat. Panggil orang-orang tidak salat itu, kemudian ditanya sekarang sudah salat belum? Apabila tidak, minta untuk bertaubat, kemudian suruh untuk salat. Dan yustatab ini pakai fi'il mudhari yufidul istimrar, secara terus-menerus kita minta untuk bertaubat. Apabila bertaubat berarti alhamdulillah. Nah, jika apabila tidak bertaubat, maka di sini menurut mazhab Malik, menurut mazhab Syafi'i itu dijatuhkan pidana, dibunuh. Nah, ini beratnya ya. Nah, kazanil muhsan, sama hukumnya seperti pezina yang sudah muhsan, yang sudah menikah. Tetapi kalau zina yang menikah itu kan berat ya, dibunuh dengan dirajam, dilempar sampai mati. Nah, itu berarti sakitnya lama, penderitaannya lama dirasakan. Nah, sedangkan kalau yang meninggalkan salat ini dengan pedang dibunuh. Nah, jadi bahkan dikatakan nanti setelah dibunuh, nah itu kuburnya, makamnya dipisahkan dari makam orang-orang muslim, pemakaman umum.
Nah, ini beratnya ya. Walaupun kita sekarang tidak menerapkan ini, nah tetapi ini menunjukkan betapa tegasnya, betapa kerasnya syariat untuk bagaimana umatnya itu dijamin semua sholat ya. Tidak kita hanya Islam secara identitas karena ibu bapak kita kebetulan muslim maka kita muslim, tetapi syariat-syariat Islam tidak kita lakukan ya. Nah, jadi sholat itu besar sekali keutamaannya, dan berapa sih? Hanya berapa menit saja kita lakukan ya. Sebagaimana besarnya keutamaan apabila kita lakukan, maka begitupun juga besar ancamannya, besar dosanya ketika kita tinggalkan. Nah, jadi ini tanggung jawab kita bersama. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jangan sholat sendirian, perintah keluarga-keluarga kalian juga, jamin semuanya sudah sholat dan istibar di situ. Jadi Al-Quran membahasakan wasbir, bukan membahasakan wasbir, sabar, tetapi wastabir. Wastabir ini ada usaha lebih kita dalam bersabar. Gagal kita perintah anak kita sholat, jangan putus asa di situ, terus perintah sampai sholat. Selanjutnya, ثم قال رحمه الله تعالى باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل أعمال. وبه إليه قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وبه إليه قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة قال وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوه الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن البعض العمل قال تكف الشرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن عيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفر عن الوليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيبان عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة قال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل الله. وبه إليه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استغرقته لزادني وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. Nah, sebelum tuh lanjut, kita tentang sujud tilawah ya. Nah, jadi sujud tilawah kaifiat nih. Amin kayak tuh dalam sembahyang. Nah, kalau kita dalam keadaan sholat, berarti langsung saja sujud ya. Kemudian nanti berdiri. Nah, kemudian lanjut suratnya, bacaannya, kemudian ruku. Nah, ini biasa kalau kita umroh, kalau kita haji itu ya. Nah, ini perlu kita kasih tahu jamaah-jamaah, terutama di subuh Jumat, hampir setiap Jumat itu ya, setiap Jumat ada sujud tilawahnya. Karena memang Jumat itu sunnahnya kita baca di rakaat pertama imam membaca surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, kemudian di rakaat kedua surah Al-Insan. Nah, itu full dibaca oleh Imam Masjidil Haram, surat As-Sajdah, kemudian rakaat kedua Al-Insan. Nah, di As-Sajdah itu ada sujud tilawahnya ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, kemudian sujud. Nah, nanti lanjut bangun langsung berdiri ya. Tidak perlu duduk-duduk, tatajafa junubum anil madaji'. Nah, sehingga apabila kadang-kadang yang baru pertama umroh, kemudian yang atau yang mungkin tidak tahu hukum, yang banyak yang kita tidak tahu ada namanya sujud tilawah ini ya. Kadang-kadang bertanya kepada kita, ini sholat subuh di Masjidil Haram 3 rakaat ya katanya. Atau kadang-kadang mereka orang sujud, imam sujud, rata-rata itu di belakang itu banyak yang ruku ya. Nah, ruku, kemudian tiba-tiba imamnya, orang mereka iktidal, imamnya sudah tatajafa junubuhum. Nah, ini perlu kita tahu ya. Jadi kalau bisa kita tahu di mana posisi-posisi ayat-ayat sajadah, sehingga ketika imam sujud, misalnya kita di posisi belakang, nah itu kita ikut sujud juga. Nah, apabila kita di luar sholat, nah bisa kadang-kadang kita lihat ada orang yang langsung sujud, langsung saja sujud, Allahu Akbar, kemudian bisa baca doa pendek subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau bisa doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwat bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, atau Allahumma irfa' bihazihi sajdati darajatan wa hutta 'anni biha sayi'atan wa taqabbalha minni kama taqabbalta min 'abdika Daud. Nah, itu ada beberapa doa ya, versi doa. Langsung sujud, langsung lanjut baca. Bangun langsung lanjut baca. Tetapi yang kami lihat dari guru-guru kami, nah itu ketika bertemu dengan ayat sajadah, jadi dia seperti sholat duduk ya. Posisikan diri seperti berselimpuh, seperti duduk tahiyat lah ya, duduk tahiyat, kemudian Allah ada takbirnya Allahu Akbar sambil niat, berarti niat di situ niat sujud tilawah, kemudian baru bersedekap sebentar saja, tidak perlu baca doa apa-apa, di sedekap langsung sujud, baca doa sujud tadi, cukup 1 kali, bangun, kemudian ada salamnya juga ya. Salam cukup 1 kali atau mau 2 kali juga bisa. Nah, itu yang kami lihat dari guru-guru kami. Nah, tetapi ada juga yang biasa kita lihat langsung sujud, kemudian selesai tidak ada salam, langsung lanjut lagi. Nah, intinya adalah tidak dijelaskan dalam hadis. Nah, itu tetapi alangkah bagusnya kita mengikuti cara-cara guru-guru kita, dan barangkali ada di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i ya. Kemudian lanjut. Nah, hadis ini yaitu terkait tentang para sahabat. Para sahabat mereka itu sudah tertanam iman di dalam diri mereka. Jadi yang namanya iman itu adalah as-sidqu bil janan wal amalu bil arkan
kemudian at-tasdiqu bil lisan. Jadi namanya iman itu adalah at-tasdiq bil lisan, kita sudah menuturkan di dalam lidah kita syahadatain, menyaksikan aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulullah. Kemudian at-tasdiq bil janan, apa yang kita ucapkan di lisan kita tentang beriman, tentang syahadat, itu juga kita amini, kita yakini di dalam hati kita. Kemudian yang terakhir inilah syahid daripada hadis-hadis ini, yaitu harus dibuktikan dengan amal. Nah, jadi para sahabat setelah tertanam dalam diri mereka keimanan, mantap keimanan mereka mencari-cari bagaimana caranya supaya menyempurnakan iman, apa kira-kira amal terbagus. Nah, maka mereka satu persatu berbeda-beda orang datang pada Rasulullah, ya. Bahkan kadang-kadang satu orang itu bertanya terus-menerus, apa ayyul amal afdal, apa amal yang paling bagus ya Rasulullah untuk saya amalkan. Nah, jadi dijawab satu oleh Rasulullah, ditanya lagi tsumma ayyu, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah tsumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah yang lain, ya. Nah, bahkan di sini ada kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan apa katanya terakhir itu, beliau itu meninggalkan khaufan li ir'a Rasulillah, fama taraktu astaziduhu illa ir'aan alaihi. Seandainya kalau saya terus bertanya apalagi setelah itu, apalagi setelah itu, akan terus dijawab oleh Rasulullah, tapi saya takut beliau kecapean menjawab. Nah, ini apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Seperti inilah jiwa yang dimiliki oleh guru, oleh pendidik, oleh kita orang tua dalam mengajarkan anak-anak kita. Nah, kadang-kadang anak kita atau guru-guru kita bertanya, cerewet bertanya, apalagi anak-anak masih kecil-kecil, ya. Nah, bertanya sekali kita jawab, bertanya lagi, teteh, bro bakatuan jari wah, ulah berjawab. Nah, jadi Rasulullah SAW beliau itu tidak pernah capek, tidak pernah bosan, bahkan senang, ya. Orang senang dengan orang-orang bertanya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kemudian pelajaran kedua adalah dalam satu bab ini ada tiga. Pertama Abu Hurairah, kemudian Abu Zar, kemudian ketiga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, tiga orang ini beda-beda versinya. Mereka pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amal terbaik? Nah, dijawab kepada orang yang bertanya di samping Abu Hurairah, beda urutannya. Nanti ketika yang bertanya yang disaksikan oleh Abu Zar beda lagi. Ketika yang disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud sendiri yang bertanya, itu beda lagi urutannya. Nah, ini menunjukkan kecerdikan Rasulullah SAW dalam melihat, tergantung siapa mukhatab beliau, siapa audiens beliau. Nah, sehingga setiap orang itu kadang-kadang beda amalan yang terbaik untuknya, ya. Misalnya thalibul ilmi, pelajar, ya, lebih baik dia itu belajar daripada wirid. Daripada dia begadang baca la ilaha illallah 1000 kali, lebih baik dia baca buku. Nah, itu wirid terbaik untuk pelajar adalah belajar. Nah, kadang-kadang bagi, mohon maaf, bapak-bapak yang menjadi petani, yang menjadi pedagang, nah, bisa jadi berdagang pergi ke Bangkat itu lebih besar pahalanya daripada duduk-duduk di masjid, beriktikaf di masjid seharian. Nah, itulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW, bahwasanya setiap orang itu beda makomnya, beda amal yang terbaik untuknya. Nah, ketika menurut kesaksian Abu Hurairah ada yang bertanya kepada beliau, apa amal yang terbaik? Ya, pertama tentunya beriman pada Allah, tanamkan bagus-bagus iman itu, rawat iman itu bagus-bagus. Tsumma maza, kemudian apa? Nah, urutan kedua adalah berjihad fi sabilillah. Nah, jadi berjihad fi sabilillah ini tidak hanya kita maknakan dalam konteks perang saja, ya, tetapi jihad, bagaimana kita berjihad memperjuangkan agama Allah dalam di zaman ini, ya, melalui pendidikan, melalui dakwah, melalui memajukan SDM, ya. Nah, itu adalah termasuk jihad fi sabilillah. Kemudian apa? Urutan ketiga adalah hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Kemudian ketika yang bertanya itu adalah, nah, jadi ini urutannya kadang-kadang haji dulu, kadang-kadang jihad dulu. Nah, dijelaskan dalam sebuah riwayat yang lain bahwasanya ghazwatun liman lam yahuj afdal min hajjatun liman lam yahuj afdal min arba'ina ghazwah wa ghazwatun liman hajja afdal min arba'ina hajjah. Jadi begitu kaedahnya. Bagi orang yang belum berhaji, maka satu haji yang dia lakukan baginya itu lebih afdal daripada 40 kali berjihad.
Ya. Sedangkan bagi orang yang sudah berhaji, cukup satu kali berhaji sebenarnya, tidak perlu diulangi. Rasulullah SAW saja setelah syariat haji datang, ya. Nah, tetapi kadang-kadang kita sekarang terpengaruh oleh propaganda. Kenapa banyak-banyak berhaji? Rasulullah SAW saja cuma sekali berhaji. Kita dijawab oleh guru kami Syekh Nabil Al-Gomri, siapa bilang Rasulullah sekali berhaji? Nah, Rasulullah SAW sekali berhaji itu setelah turun syariat berhaji. Tetapi sebelum-sebelumnya ketika beliau di Mekah, hajja marrat. Mungkin setiap tahun beliau berhaji, tidak kita tahu, mungkin 4 kali, mungkin 5 kali, ya. Karena kondisi memang setelah beliau di Madinah itu tidak memungkinkan haji setiap tahun. Nah, maka setelah beliau berhaji, kemudian tahun selanjutnya beliau itu meninggal, ya. Beliau wafat. Nah, barangkali kalau panjang umurnya beliau akan berhaji sering-sering, ya. Nah, tetapi maksudnya di sini adalah kalau bagi orang yang sudah berhaji sekali, nah kemudian ada tawaran-tawaran untuk berjihad, ada peluang untuk berjihad. Nah, berjihad satu kali itu lebih mulia baginya daripada 40 kali berhaji apabila sudah berhaji. Nah, itu versi Abu Hurairah. Nah, sedangkan versi Sayyiduna Abu Zar, nah ini urutannya adalah iman pertama tetap, kemudian jihad, kemudian memerdekakan budak. Nah, ini seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, ya. Walaupun Islam tidak menghapus perbudakan secara keseluruhan, tetapi Islam itu sudah sangat-sangat mengurangi persentase perbudakan dengan janji luar biasa ganjarannya bagi orang-orang yang memerdekakan budak. Nah, salah satu amal yang paling afdal itu adalah memerdekakan budak. Bahkan ditanya oleh sahabat, ya, mana budak yang paling bagus untuk kami merdekakan? Cari budak yang paling mahal. Semakin mahal semakin bagus, ya. Nah, sama juga seperti kita berkurban, ya. Nah, misalnya kita punya budget 5 juta. Nah, sebenarnya kata ulama, kata fuqaha, 5 juta ini bisa beli 1 kambing yang bagus kualitasnya atau 2 kambing yang biasa-biasa saja kualitasnya. Nah, kata ulama lebih bagus kita beli kambing yang bagus kualitasnya daripada kita dapat 2 tapi jelek kualitasnya. Nah, itu dalam al-udhiyah, dalam berkurban. Nah, tetapi dalam memerdekakan budak, kita punya budget, misalnya katakanlah harga budak itu ada yang 200 juta, ada yang 200 juta dapat 1, ada yang 200 juta dapat 2. Nah, bagaimana caranya adalah lebih afdol untuk kita beli yang 200 juta itu dapat 2, karena agar semakin banyak budak itu yang termerdekakan. Nah, itu beberapa furu' yang dibahas dari hadis ini. Nah, sekarang bagaimana ya Rasulullah kalau saya tidak punya uang, sedangkan untuk berjihad, untuk berhaji itu kan butuh biaya besar. Nah, kalau kamu tidak punya uang, maka tu'in sani'an. Yang pertama, bantu orang-orang yang bekerja. Siapa yang berusaha, bantu dia dalam usahanya. Bantu dia, jadi membantu orang-orang mensukseskan usahanya. Karena apa? Karena kalau sudah sukses usahanya berarti mengurangi pengangguran. Bahkan orang-orang yang bersedia untuk membuka lapangan pekerjaan kita bantu supaya semakin banyak. Sekarang lagi musim orang-orang sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, ini apabila kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu adalah amal terbaik. Nah, maka di sini perlu ada otak-otak cemerlang, otak-otak cerdas untuk yang namanya perusahaan ini kan butuh organizing, ya. Butuh kita cari teman, butuh siapa yang bagi ini jadi ini. Nah, kemudian bisa terbuka ada perusahaan di kampung kita, ada pabrik di kampung kita atau ada apa, bisa 100 orang, 200 orang yang terbuka lapangan pekerjaannya. Autasna li akhraq, atau kamu membantu bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan. Orang-orang fakir, jadi kan dibedakan orang miskin dengan orang fakir. Orang miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak sampai memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan fakir itu adalah orang yang memang tidak memiliki pekerjaan, bergantung kepada orang lain. Nah, ini salah satu amal terbaik, tapi urutannya adalah setelah membantu orang yang memiliki pekerjaan, yaitu membantu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, di sini berarti kita bisa mengambil kesimpulan ada 2, ya, membantu orang yang memiliki pekerjaan sama membantu orang tidak memiliki pekerjaan. Apabila kita melihat urutannya di sini penyebutannya lebih bagus kita membantu orang yang memiliki pekerjaan supaya lebih bagus kualitas pekerjaannya, supaya lebih banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Nah, kalau juga ya Rasulullah saya tidak memiliki tenaga untuk membantu orang,
biaya tidak punya, tenaga tidak punya, maka bagaimana? Maka beliau mengatakan takufu syarraka 'anin nas. Cukup kamu tahan dirimu untuk berbuat jahat, itu sudah perbuatan bagus. Khairul a'mal sudah. Nah, ya. Fa innaha shadaqah minka 'ala nafsik. Ketika kita tidak mampu bersedekah untuk orang lain, bersedekahlah untuk diri kita sendiri dengan apa? Dengan menjaga anggota badan kita untuk tidak melakukan keburukan. Nah, kemudian itu adalah versi Abu Dzar. Kemudian versi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah, apa amal yang paling bagus? Nah, beliau mengatakan salat di awal waktu. Ya, salat di awal waktu. Jadi itu melihat kembali lagi kepada audiens, ya. Jadi audiensnya dilihat oleh Rasulullah, kekar badannya, pandai berperang. Ya sudah, kamu berperang. Ada orang yang dia itu punya keluarga, punya orang tua yang sudah tua, yang perlu dirawat sakit-sakitan, ya. Misalnya sekarang menuntut ilmu, ya. Daripada kamu menuntut ilmu harus S3 misalnya, walaupun ada beasiswa, korbankan itu demi merawat orang tuamu yang sedang sakit. Itulah amal yang terbaik, yaitu birrul walidain, ketika kita dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian dilihat misalnya, oh ini Abdullah bin Mas'ud, dia ini hafalan Al-Qur'annya bagus, bacaan Qur'annya bagus, azan juga bagus. Ya sudah, berarti amal terbaik untuk dia adalah salat di awal waktu. Pimpin orang-orang untuk berjamaah salat. Panggil dialah yang azan apabila tidak ada azan. Nah, ini dilihat oleh Rasulullah SAW. Di situ potensinya, maka dibuatlah, itulah amal terbaik untuk dia. Nah, jadi seperti itu pula kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin harus bisa melihat potensi-potensi anak-anak didik kita, pegawai-pegawai kita, dan kita tempatkan sesuai dengan kapasitas mereka. Itulah Rasulullah SAW. Beliau itu sangat-sangat pandai melihat bakat daripada murid-muridnya, sehingga beliau mengatakan hampir satu persatu sahabatnya itu diketahui. Araqqukum qalban Abu Bakar, a'lamukum bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Kemudian asja'akum atau kama qala sallallahu itu Umar. Yang paling lembut hatinya Abu Bakar, yang paling cerdas Ali, yang paling berani, yang paling ditakuti oleh syaitan itu adalah Umar, yang paling paham halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Afradukum, yang paling ahli dalam faraid. Apabila kalian mau bertanya tentang hukum-hukum mawarith, siapa yang kalian datangi? Zaid bin Thabit. Nah, aqra'ukum, yang paling pandai bagus dalam membaca Al-Quran di antara kalian adalah Abdullah bin Mas'ud, atau dalam riwayat lain Ubay bin Ka'ab. Nah, itu semua sahabat Rasulullah SAW itu dikenal apa saja potensinya oleh Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa sih katu pelajari. Jadi kita tuh telat sekedik karena lo pertemuan pembimbing KBIH ya, Pangselong. Nah, jadi kita untuk KBIH kita kemungkinan positif. Nah, itu tuh kloter terakhir NTB, yaitu kloter 15. Nah, jadi bau belo waktu begawe dan lain sebagainya ya. Jadi lawan langsung Mekah kita. Nah, kemudian bau tuh beling penggabungan nonya dan yo. Jadi sampai yo karena nonya dan jadi cukup cadangan kamu di Selega, jadiin penggabungan ya, mungkin dia bau nih saling tarik menarik. Nah, kemudian untuk umroh insyaallah pondok pengeneng doa karena mungkin minggu mui pertemuan terakhir ya sebelum puasa. Nah, jarin tuh akan berangkat seminggu. Tumaung tanggal 25 Februari, jadi tumaung seminggu puasa dulu kembali, kemudian tuh berangkat, mudah-mudahan lancar karena si singin tuh umrah puasa seka ya beli pahalan konang beli endah kadang-kadang cobaan ya. Nah, mudah-mudahan tanpa ada kendala. Nah, kemudian endah kita untuk ngeneng doa sia endah tuh ajak mahasiswa-mahasiswa STAI itu karena datang tahun ajaran baru lah ya, untuk menjadi gaung supaya legaan tuh mau mahasiswa. Nah, sia-sia endah si budaya anak-anak sina kuliah ya, misal min kurang biaya. Nah, jarin mudah-mudahan bau tuh bantu Pang STAI itu, karena STAI itu sedang tuh berusaha beralih dari institut. Nah, otomatis harus lega, salah satu adalah harus lega tetap mahasiswa tuh ya. Yang tuh bau buka prodi lain, tuh bau buka fakultas lain. Nah, kemudian tuh ajak pernya untuk pihak daurah. Nah, jadi khusus mahasiswa ya, khusus mahasiswa diulang milu guru-guru, diulang milu masyarakat. Ya, jadi awal Ramadan sekitar seminggu pertama bulan Ramadan, nah itu daurah tentang Al-Qur'an, ilmu-ilmu Al-Qur'an. Nah, jadi mudah-mudahan tuh ngeneng doa siang, ngeneng dukungan siang, mudah-mudahan lancar apa sih katu rencana ang.
نفعنا الله بما سمعنا وبما قرأنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما لا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.